katanya waktu kecil Mbak Irma ini umur 1 tahun pernah meninggal. Bapak baca apa segala macam, ditiup. Batuk katanya. Oh, astagfirullah. Saya melihat ada seperti ratu berbaju hijau. Terima kasih. Bahkan binatang itu tidur di pinggir gedung. Kenapa hanya Mbak Irma yang dapat pesan itu, sementara kakak-kakaknya enggak? Itu masih biaya. Dia itu masih biaya. Astagfirullah. Bentar gini. Tapi ternyata aku di sini, oh ada ternyata, oh iya, dan aku merasakan itu. Mas, The best silakan. pokoknya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lesti Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan kolaborasi dengan artis, produser, sutradara, apalagi nih profesinya banyak sekali, penyanyi. Aduh. Ini Mbak Irma Rahim. Terima kasih Mbak Irma. Waalaikumsalam. Makasih sudah hadir di Markas Mata Langit. Terima kasih Jadi Mbak diundang malah aku. Iya, Mbak Irma ini adalah sutradara video klip lagu Cinta Tak Salah karya Panglima Langit yang aku nyanyikan. Dan lagu itu sudah berhasil menghipnotis siapapun yang nonton sehingga hatinya menjadi terseduh-seduh, menjadi mewek dan menjadi mellow. Pokoknya jadi mendadak mellow, termasuk penciptanya lagunya sendiri. Pertama kali menyaksikan karya Mbak Irma langsung meleleh pokoknya. Karena lagunya pun beruh ya, ada ruhnya gitu. Iya. Ketika ada ruhnya, masuk visualnya ya kawin lah. Iya kan? Jadi pikirannya, dari suaranya, notasinya kawin. Tapi anehnya, apa yang ada di pikiran Panglima bisa diwujudkan oleh Mbak Irma tanpa Panglima menjelaskan detail. bilang ya. Jadi kayak ada kontak batin gitu loh. Iya benar gak? Oke, sekarang kita kembali ke masalah spiritual. Jadi pengalaman spiritual apa nih yang mau Mbak Irma share ke Sobat Mata Langit? Jadi katanya waktu kecil Mbak Irma ini umur 1 tahun pernah meninggal. Sudah diumumkan di kampung itu. Oh, Iya. Udah pada tahu. Jadi maksudnya umur 1 tahun meninggal, tetangga-tetangga semua udah tahu dan udah kumpul, semua udah kumpul. Karena masih diceritakan sama mama dan orangnya masih ada semua kan. Ketika aku pulang kampung selalu itu diceritain kan, dulu dia pernah meninggal gitu. Jadi bahasan kalau pas pulang kampung tuh selalu cerita itu. Di Garut kampungnya ya? Aku di Garut. Udah pada kumpul dan udah tahu memang ya udah meninggal. Bapak kan biasanya kalau orang mau udah meninggal itu kan suka diumumin. Tapi nunggu berapa jam biasanya. Iya. Ketika nunggu berapa jam dipastikan bahwa memang udah nggak ada, biasanya diumumin di masjid kalau di kampung. Nah, ketika diumumin di masjid, bapak mau sampai ke masjid, bapak pikiran kayaknya anakku belum mati deh kata gitu. Akhirnya dia pulang lagi ke rumah. Dia memastikan lagi katanya apa sih kalau dalam bahasa Sunda tuh namanya mun-munan ya, ini mun-munan. Kalau Iya. yang Kalau Sunda tuh bun-bunan kalau bahasa mun-munan. Jawa, Sunda mun-munan. ubun-ubun bahasa Indonesianya. Ubun-ubun. Terus Terus bapak baca apa segala macam, ditiup. Batuk katanya. Oh, astagfirullah. jadi bayi umur 1 tahun habis itu umur 1 tahun. batuk gitu. Iya, kata-kata mama batuk, katanya tiba-tiba batuk. Semua Geger. itu. Padahal mama udah pingsan berapa kali. Karena kan memang aku tuh kebetulan memang perempuan satu-satunya dan memang anak yang dipengen tuh karena anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Pas pengen anak ketiga tuh mereka tuh puasa, nenek puasa, mama puasa. 4 bulan mau menjelang hamil pernah mimpi mama tuh. Mimpi ya? Nanti kamu bakal punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan nanti bakal ada ciri-cirinya begini dan nanti kalau sakit dikasih obatnya ada 5 macam. Apa aja? Kayak semacam bawang merah lah apalah, mama yang tahu kan. Terus tolong kasih nama Irmawati itu. Oh, Lah emang nanti pesanan berarti nama itu? Itu namanya pesanan. Kasih nama Irmawati katanya gitu.
emang nah pas bulan ke depan kok nggak hamil katanya, bulan ke selanjutnya kok nggak hamil, pas udah 4 bulan hamil, pas hamil lahir rambutnya udah banyak, udah ada teh lapis ini, udah langsung kasih nama Irmawati karena memang nama itu udah oh ternyata bener. Dan dulu kan nggak ada USG di kampung ya. Tapi bayinya nanti bakal ada tahi lalat itu juga disebutin. Itu, nanti bakal ada tandanya. Oh gitu. Bakal ada tandanya. Nah nanti kasih namanya Irmawati ya. Tapi sekarang udah nggak ada tahi Udah lalat. nggak ada, tahi Udah lalat. dioperasi. Udah operasi. Udah dibuang. Karena kan makin besar kan. Oh, Dan gitu. makin gede akhirnya aku buang. Tapi masih ada kok foto-fotonya. Aku yang masih telalat. Nanti boleh ya di-share ya fotonya. Terus Gitu. itu kejadian pertama ya dalam hidup yang makanya gimana mama nggak nangis di luar nalar. Gimana mama nggak nangis, nggak sampai jerit-jerit anak yang dipengen, perempuan satu-satunya meninggal kan, ternyata hidup lagi. Ya udah dari situ jadi cerita kan sana kan, ya Irma dulu pernah meninggal begini-begini. Aku kan nggak ingat. Nah, terus habis itu pernah Umur 5 kesurupan. tahun, 5 tahun, pokoknya masih kecil. Aku pun masih belum ingat. Aku pernah kesurupan katanya. Mandi jam 12 malam. Waktu itu umur 5 tahun. 5 tahun masih kecil. Pokoknya aku masih belum sadar, belum apa-apa. Terus udah mandi katanya pingsannya itu sampai jam 6. Jam 6 maghrib. Jadi itu lama banget. Jadi Dari dalam jam 12 malam sampai besoknya jam 6. maghrib. Sampai maghrib. Diobatin ada namanya Mang Memed, tapi sekarang udah almarhum ya. Kata Mang Memed kan udah dikasih tahu. Dulu aja kan saya aja masih ingat kan ya. Irma itu kalau sakit kasih obat ini. Dikasih lah yang ramuan itu, obat-obatan itu. Udah gitu sadar, sama mama ditanya, selama tidur panjang itu kamu ngapain? Selama pingsan itu, aku cerita katanya, aku di salah satu tempat, emas-emas semua. Tapi ketika mama ngomong begitu, kok dalam pikiran aku tuh udah kebayang orang-orangnya. Si A, si B, si C gitu. Tapi aku nggak bisa ngungkapin gimana ya. Maksudnya mama cerita bahwa Katanya kamu dulu cerita nih bahwa kamu itu ketika tidur itu kamu mimpi masuk ke salah satu ruangan tapi di situ emas semua dan di situ banyak orang. Nah ketika mama ngomong begitu banyak orang, ada si A, si B, kan mama juga nggak tahu. Kan mama nggak masuk ke mimpi aku kan. Tapi dalam pikiran aku tuh muka-muka yang aku ceritain itu kok aku tahu gitu. Tapi aku nggak bisa ngungkapin ya. mukanya orang-orang yang dikenal. Mungkin luhurku kali ya. Terus itu kejadian di luar nalar kedua ya? Banget itu makanya aneh. 5 Aku nggak pernah cerita kan. Nah kadang kakak, mama yang kayak ini kalau diceritain kayak lucu ya katanya. Jadi dari kecil tuh udah banyak yang aneh gitu kan. Ya itu aja sih. Kalau hal-hal yang apa ya di luar nalar sih kalau menurut aku ya. Iya yang masih jadi tanda tanya, teka-teki. Kok bisa Kalau begitu? Orang besar kesurupan udah biasa ya, tapi kalau anak kecil kan jarang. Anak-anak umur 5 tahun kesurupan. Terus. Dan aku juga nggak inget kan. Kalau aku nggak diceritain aku nggak inget. Karena mereka cerita. Terus akhirnya sejak kejadian itu kan biasanya kalau orang habis itu kan macam mati suri ya, karena ternyata hidup lagi. Itu biasanya kalau terjadi sama orang dewasa ada perubahan setelah sadar berubah. Nah, karena masih kecil nggak tahu ya perubahannya apa ya. Makanya. Karena aku masih kecil kan, masih bayi kan, jadi nggak tahu. Makanya temanku tadi bilang kan, jadi kamu setelah mati bisa apa? Bisa nyanyi. Aku bilang. Oh iya, akhirnya menelurkan beberapa album ya, sempet ya. Single ya. Single, udah gitu. Pop Sunda sih aku sih sebenarnya penyanyi pop Sunda kan dulunya kan. Oh iya. Nyanyi dong dikit-dikit pop Sunda. Nanti aja nyanyi. Sepenggal doang lagu Sunda ayo ya. Nanti aja. Nenggelis enggak ya, nenggelis. Lagi serak nanti aja. Pokoknya kalau mau nyari lagu Sundanya Mbak Irma Rahim ada di YouTube. Tinggal tulis Irma Rahim, pop Sunda ya. Iya. Nah terus pas sudah dewasa pernah juga mengalami hal di luar nalar katanya. Pernah berguru pada seseorang lalu pernah berguru tahun baru-baru sih 2021-an lah ya. Aku pernah berguru sama salah satu guru yang waktu itu memang aku lagi downnya bener-bener lagi terpuruk. Lagi terpuruk lah. Masalah pekerjaan apapun itu gitu. Aku pernah berguru karena aku diajak sama teman. Masuklah mungkin sebulan lah. Cuma ini kayaknya nggak bisa diterusin itu apa? Nah, ada aku nggak akan menyebutin nama gurunya. Dia bilang katanya dalam diri kamu tuh ada sesuatu yang harus aku bersihkan. Oke, aku bilang. Terus aku harus siapin apa? Kamu harus siapin beberapa macam kayak semacam rempah-rempah. Ya udah aku siapin kan. Seperti apa contohnya? Sirih, yang gitu-gitu lah. Aku pikir akan direbus, aku minum, ya kan? Ternyata bukan. Karena katanya itu harus dia yang memasukkan ke salah satu
organ tubuh aku lah gitu. Nah, dari situ aku mulai aneh ya aku bilang gitu. Jadi dia bilang harus ada yang dimasukin. Menurut logika Mbak Irma yang dimasukin berarti diminum dong. Diminum. Ya, ternyata Apalagi tidak, ini kan rempah-rempah ya. Yang aku pikir direbus kali aku minum gitu kan. Oh ternyata bukan. Ternyata itu barang harus dimasukkan ke dalam tubuhku lewat Melalui? sesuatu lah. Ya lewat sesuatu yang melalui lubang tit gitu. dari situ Aduh. aneh gak masuk buat aku nggak masuk. Buat aku nggak masuk, akhirnya aku ya sudah kita komunikasi masih baik, cuman untuk hal-hal begitu aku udah enggak. Mengundurkan diri, udah nggak pernah ikut kegiatan Enggak. itu lagi. Enggak. Saat itu alasannya untuk ikut kegiatan itu apa? Mungkin waktu itu aku lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namanya orang lagi tidak baik-baik saja kan pasti akan mencari sesuatu yang aduh aku harus kemana nih? Aku harus, orang sakit lah pasti kan akan mencari dokter. Tapi kan ini sakitnya bukan sakit fisik, ya kan? Tapi ini dalam keadaan dibilang sakit mental ya enggak lah ya. Cuman dalam keadaan tidak baik-baik aja. Aku Ekonominya harus butuh, turun, bisnisnya jatuh, bisnis jatuh. apa segala macam. Mungkin ada sesuatu yang nggak baik atau apa gitu. Teman ya udah, aku punya guru. Biasanya sih kalau istilah bahasa Jawa, kamu harus diruat. Nah itu. Oh gitu ya? Kamu harus diruat, kamu harus di ini. Udah, aku punya guru, kamu ke guruku aja. Makanya, oh iya kali ya setiap aku buang baju itu kali buang sial. Buang sial. Gitu. Yang ada buang baju selemari. Oh my god. Selama 1 bulan berarti udah berapa baju yang terbuang? Kayak 1 bulan lebih lah, 2 bulanan lah ya. Kurang lebih 2 bulanan. Baju-baju yang terbaik pula yang terbuang. Iya, yang dibuang. Terus jadi merasa ini udah nggak beres nih itu. Nah, Tapi kadang-kadang memang gini, kalau kita dalam keadaan hati kita nggak baik-baik aja kan jadi nggak fokus. Logika kita jadi hilang. Apapun ya udahlah aku jalanin aja deh. Ya udah, kali aja memang benar kali gitu kan. dapat informasi dari teman ikut yaudah, gitu ya. ayo, Oke, gitu. oke. Ternyata memang Nah, yang ingin diungkap Mbak Irma apa? baru sadar. Maksudnya yang ingin diungkap apakah guru itu memang benar-benar akan menolong atau bagaimana gitu ya? Atau itu apakah jalan yang pernah ditempuh itu memang benar atau ada sesuatu yang tidak baik sehingga alhamdulillah Mbak Irma sekarang diselamatkan gitu ya? Itu yang mau dipastikan ya nanti. Karena dalam keadaan pikiranku tidak baik-baik saja, cepat sadar gitu. Jadi nggak berlarut-larut gitu. Jadi kayaknya nggak ada ini. Nggak lah, aku memang harus berbisnis saja. Aku harus mengembalikan lagi yang hal-hal kemarin mungkin ada kesalahan gitu kan, salah perhitungan atau apa gitu, lebih ke begitu sih. Ya. Dan sekarang yang ingin ditanyakan sama Panglima apa? Apakah ada leluhur yang mendampingi? Ketika aku bermimpi dalam kesurupan itu, aku kemana itu ya Panglima? Ya, Panglima apa bisa disampaikan nih? Apakah benar Mbak Irma ini diikuti oleh sosok dari leluhurnya atau siapa gitu yang mengajak saat Atau ada satu lagi cerita mungkin, satu Apa lagi tuh? boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Jadi ketika waktu itu 2016 aku syuting sama Mbak Ratna Listi di Belitung. Oh ya, syuting film judulnya Bintang Langit Bintang Belitung. di Langit Belitung. Aku syuting semua pagi-pagi berangkat ke Mesesuar. Mesesuar itu kan tengah-tengah laut, ya kan? Dan kebetulan aku di situ lagi jadi co-producer kan. Teman-teman semua dipakein air tuh sama karung-karung, bukan karung apa sih namanya, penjaga lah. Apa namanya? Karena masuk ke Mesesuar itu memang harus dalam keadaan suci lah, apalah segala macam. Semua kena air. Maksudnya guru spiritual di daerah setempat ya? Semuanya dikasih Dikepret. air, dikepret air. Udahlah berangkat. Aku datang sore, berangkat sama Mas Duyan. Kayak kapal kan. Ketika maghrib itu anak-anak pasti pada di atas kan, ayo Mbak naik ke atas. Aku bilang, ih malas banget, 14 lantai kan, jalan kaki kan nggak mungkin. Naik tangga, nggak ada lift, nggak ada lift. Nggak ada lah, itu kan Mesesuar tengah laut dan nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Itu kan apa ya, pulau ya, Mesesuar Belitung pokoknya gitu. Terus? Udah gitu, ketika anak-anak turun maghrib, aku sendiri naik ke atas. Dalam pikiran aku kayak ada yang, Mbak Irma sini, kesini. Dalam pikiran aku ya, dalam Ada yang pikiran aku, manggil. ada yang manggil. Orang Kuncen bilang sama orang art kan badannya tinggi, tatoan. Itu ibunya temenin ke atas kali gitu. Tapi orang Kuncennya tuh nggak yang melarang. Itu bener-bener pas maghrib jam 6. Aku naik ke atas tuh nggak ada capek, nggak ada apa. Malah si orang artnya itu baru 4 lantai dia udah capek banget. Mbak udah yuk Mbak turun. Aku naik sampai bener-bener 14 lantai. Ketika udah 14 lantai, 2 menit, 3 menit, nggak sampai 5 menit, aku turun lagi. Coba buat apa? Tapi ketika aku turun, berat seberat-beratnya. Udah sampai bawah, Kuncennya manggil, Mbak sini, duduk katanya gitu. Kuncennya dipijit kaki ini nih Panglima, dipijit kaki ini. Terus maaf ya Mbak ya, soalnya yang di Mesesuar suka sama yang jagain Mbak.
gitu. Mbak keturunan ini ya gitu, dia nyebutin. Mbak keturunan, kan dia orang Belitung. Aku bilang kok tahu gitu kan. Aku tahu katanya. Dia cabut, muntah aku. Muntah. Jadi pas kaki aku di itu kan saksi banyak orang. Udah muntah-muntah, kapalnya karam, kita nggak bisa nyebrang sampai pagi. Ternyata mereka mungkin lagi pacaran atau apa, aku nggak ngerti. Kapalnya karam. Jadi kapalnya apa sih namanya, nggak bisa nyebrang. Jadi kena apa sih namanya itu? Karam. Apa ya namanya itu? Bukan karam, apa ya? Kalau karam kan tenggelam, ini nggak bisa nyebrang tuh apa? Jadi airnya surut gitu. Oh, airnya surut sehingga nggak bisa nyebrang. Padahal jam itu tuh bukan waktunya surut. Memang waktu udah kita mau pulang, akhirnya kita nggak pulang dan semua pulang pagi-pagi dalam keadaan lampu gelap dan semuanya pada tidur di kapal. Pada saat pagi baru airnya naik lagi sehingga bisa nyebrang. Bisa nyebrang. Oh gitu. Jadi padahal itu sebenarnya harusnya enggak. Harusnya itu masih normal. Itu kan udah dengan perhitungan mereka kan. Tapi tiba-tiba katanya ini kenapa jadi begini? Semuanya kru sampai dia imut tidur di kapal. Udah gitu kan nggak ada lampu, nggak ada apa-apa kan. Pagi-pagi baru kita bisa jalan. Aku pas nggak ikut scene itu tuh dulu. Jadi Mbak Irma juga pengen tahu. Kejadian itu makanya. Nah, si orang kunci itu bilang katanya Mbak ada yang suka sama yang ngejagain Mbak tuh, tapi ngejagain Mbaknya baik, cantik katanya. Terus ya itu mungkin katanya. Apa namanya? Mereka masih pengen pacaran. Siapanya? Kalau kita kan nggak tahu ya. Mungkin kan di alam sana ya kan. Iya. Maksudnya penjaga mercusuar itu suka dan masih pengen barengan. Jadi nggak dikasih nyebrang ya. Nggak dikasih nyebrang. Dan dua orang yang kayak gitu, yang waktu pertama aku mau ke makamnya almarhum Nika Ardila juga sama gitu. Waktu mau ke makam almarhum Nika Ardila, kita mau bikin film Nika Ardila tuh waktu itu. Jadi ada namanya Ibu Ayu orang Bali, Mbak katanya, ayo kita bikin film Nike, tapi aku pengen masukin apa sih namanya ininya, Jin Korin. Ke tubuhnya Mbak Irma. Ya oke, aku bilang nggak masalah. Aku bilang ayo. Akhirnya aku berangkat ke Ciamis. Pas berangkat ke Ciamis, Mbak, nanti aku buka mata batin Mbak ya. Oke, aku bilang. Kalau Mbak nanti lihat apa-apa, katanya cuekin aja, santain aja. Pokoknya jangan dihiraukan gitu kan makanya. Akhirnya aku dibuka mata batin. Pas aku nggak lihat apa-apa ya, aku bilang. Bener-bener nggak lihat apa-apa. Udah mau deket, udah malam nih, udah jam 8 malam. Mbak, nggak lihat apa-apa enggak? Aku bilang, oke, yuk kita buka lagi. Dibuka lagi tuh kan, Mbak, kalau ini udah pasti bakal oke katanya gitu kan. Sampai aku bilang kali aja dia ngegelantung gitu kan, nggak ada gitu. Udah dicek kemana-mana nggak lihat apa-apa. Kali aja dia ngesot kok nggak ada gitu kan. Aku bilang kok Bu Ayu, namanya Bu Ayu kan, Bu Ayu kok nggak lihat, kok aku nggak lihat apa-apa. Udah berhenti tuh Pak Panglima, udah berhenti. Mobilnya kan Alphard kan gitu. Pas berhenti dia ke belakang ke tempat aku. Mbak, aduh gimana ya katanya. Yang ngejagain Mbaknya nggak ngizinin, Mbak orang ini ya katanya gitu. Kenapa tahu? Dia tahu keturunan aku orang mana gitu. Jadi dia nggak ngizinin. Jadi nanti kalau dibuka mata batin aku nanti masuk siapa aja. Itu bener-bener ketat, bener-bener ngejaga banget, bener-bener nggak mau. Jadi aku nggak bisa katanya. Nah itu yang aku pengen tanyakan. Pengen tanya siapa sebenarnya penjaga gaib yang selalu. Yang terlihat saya dari tadi itu ada seekor harimau putih. Yang terlihat saya, yang kedua saya melihat ada seperti ratu berbaju hijau berselendang, itu yang terlihat lagi. Dia kayak selendangnya kayak diginiin tuh, kayak lagi nari gitu kan. Itu terlihat pakai mahkota. Habis itu terlihat lagi nenek-nenek, ada nenek-nenek yang menjaga. Habis itu terlihat lagi tadi seperti ada siluman ular. Nah itu terlihat juga. Dan ada anak kecil satu lagi, perempuan kayaknya, anak kecil ini yang terlihat saya gitu. Jadi ada beberapa yang memang mengikuti dan saya lihat kayak menyatu gitu sama Mbak Irma. Oh itu kenapa ya? Maksudnya aku merinding. Itu mengikuti dari aku kecil apa gimana itu? Atau aku pas ke satu tempat gitu? Ya bisa jadi dari kecil. Dari kecil mereka mengikuti gitu. Tapi itu baik semua makhluk itu atau ada yang kurang baik? Saya yang sama siluman ular ini saya yang agak. Tapi ya walau bisa ya. Kalau saya lihat kayaknya kok kayak ada hawa yang kurang baik yang di siluman ular. Membawa efek apa ya? Kalau yang lain-lain itu enggak. Biasanya kalau siluman ular tuh membuat kayak apa ya? Kayak ngacokan kita punya kerjaan, kegiatan apa gitulah. Yang siluman ular ini. Jadi
Kalau yang kiriman Biasanya orang, kalau siluman ular itu kan lebih untuk membuat perpecahan. ya kiriman orang Pecahan. atau bagaimana? Yang ular. Itu kiriman orang. Waduh, Kalau ternyata yang ada ular, ya. Tapi kalau yang lain itu bagus, nggak ada masalah. Oke, karena kemarin kan sempat sakit juga nih Mbak Irma. Ini masih tenggorokan juga masih. Minum lagi nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Apa ya rasanya? Coba maju lagi. Maaf, ini dengan siapa ya? Kucing. Kamu melihara kucing? Iya dong, aku cinta kucing Cinta kucing? banget. Di rumah? Aku punya kucing. Berapa aku di rumah? Aku ada kucing satu punya aku, cuman kebetulan anakku lagi pulang ke Garut, titipi aku satu, jadi ada dua. Tapi Namanya yang aku satu. Siapa nama coba panggil? Mungkin dia panggil. Siapa nama kucingnya? Nama kucingnya Holil. Holil? Yang satunya Tauhir tapi udah meninggal kan, yang satunya Holil. Udah meninggal. Tuh, kayak gitu nggak suaranya? Holil ya? Holil. Coba manggil. Kalau kamu yang manggilnya dia. Tapi panggilannya Olil kan, karena namanya Holil kan. Holil. Olil. Kamu mau nyampein apa sama Mbak Irma? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini harimau lagi. Tadi Olil sebentar dong masuk. Purnama. Namaku kan Irmawati Purnama Rahim. Oh, Oh itu. Namaku Irmawati Purnama Rahim. kita taunya Irma Rahim doang ya. Ternyata ada purnamanya. Irmawati dari sana kan Purnama Rahim. Mengapa tak? Kenapa nama itu tak kau bawa? Nama Irmawati Purnama Rahim. Maksudnya tak dibawa itu di Irma Rahim. Namanya kenapa nggak dibawa gitu? sebagai nama panggung maksudnya. Irmawati Purnama Rahim dia kepanjangan. Tapi di Instagram aku Irma Purnama Rahim. Oh gitu ya. Apa harus apa ya, Mai? Dicantumkan di nama panggungnya? Yang kau hilangkan. Banyak yang kau hilangkan. Irmawati, Watinya nggak dipakai, Purnama juga nggak dipakai, tinggal Irma Rahim gitu kan? Itu hanya nama panggung sih ya. Tapi emang nggak boleh. Coba, tetap diakuin kok Ki. Tetap kok Irmawati Purnama Rahim selalu Irmawati. Oh kan sesuai amanah Irmawati gitu ya. Oh iya. Bahkan tanda itu pun kau hilangkan. Astaga, tanda itu pun kau hilangkan. Tai lalat, dioperasi. Tapi kan ngegedein. Alasannya waktu itu apa? Makin Karena gede. waktu itu dokter bilang itu akan membesar dan itu nggak jadi baik gitu. Maksudnya bakal apa namanya? Karena udah mulai gatal kan, dan nggak boleh. Kalau untuk kesehatan. Karena dan warnanya udah coklat, Baik udah berubah warna. yang tak kau ketahui. Kau tak mengetahui. Menurut manusia itu tak baik. Oh, Tapi kau tak mengetahui. oh, Apa dari tanda itu, iya. maka Tapi ini satu enggak. kau harus menerima semua itu. Menurut dokter nggak baik, itu ternyata menurut Aki sebenarnya baik ya. Tapi Itu ini tai satu lalat enggak itu. aku buang, Masih ada ya? masih. Karena kata dokter aman. Oh, yang di hidung. Masih ada itu Ki tanda lahirnya. Nggak dibuang semuanya kok. Kau pun menerima semua akibat itu. Apa? Boleh tanyain? Akibat apa tuh? Ada di mana hari-hari tertentu kau akan mengalami penurunan dalam tubuh. Maksudnya fisiknya menurun. Aku kalau sakit Hari apa?
Makanya aku jarang ada yang aku pakai. Oh, misalkan meeting nggak mau hari kegiatan syuting nggak mau. Oh gitu. Biasanya begitu. Dari saat ini ada apa? Oh iya. Tapi kok Mbak mau hari kali ini? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya fisik aku lagi baik-baik aja. Jadi biasanya aku nggak pernah hamil kalau di rumah. Ini kalau misalkan ada yang salah biar diperbaiki gitu loh Ki. Itu, Ki. Semua sudah terjadi. Dan ingat, selalu bawa Purnama itu. Oh, kata Purnama harus tetap dibawa. Misalnya Irma, Purnama, Rahim, Watinya nggak dipakai boleh nggak? Bawa semua Oh, pesan semua. itu. Harus semuanya dibawa. Irmawati, Purnama, Rahim gitu. Panggilan Iim itu boleh kau tinggalkan. Panggilan Iim. Emang Mbak dipanggil Iim? Iya, aku dari kecil aku di rumah sama Iim. Aku nggak pernah tahu loh. Tapi si Aki ngasih tahu. Jangan kau hilangkan. Kalau aku dipanggil Iim berarti itu orang terdekat aku. Aku merinding juga ini. Jadi boleh dipanggil Iim, tapi nama panjangnya nggak boleh dihilangkan kata si Aki ini. Boleh kau hilangkan panggilan Iim. Oh boleh. Tapi jangan kau hilangkan Wati dan Purnama itu. Oke. Kalau panggilan Iimnya boleh dihilangkan, tapi Wati dan Purnama harus dipakai. Yang kecil, orang-orang terdekatku semua. Hanya keluarga. Kalau orang keluarga aku panggil Irma berarti dia lagi marah sama aku. Panggilan panjang berarti. Nama aslinya? Nama asliku Irma Wati Purnama. Iya, kalau dipanggil nama aslinya berarti beliau lagi Lagi marah. Karena panggil aku Iim. Oke. Jadi misalkan nih nanti mau membuat karya lagi gitu harus nama lengkap ya Ki? Panjang nggak apa-apa? Saat ini silakan, terserah kau saja. Tapi aku sudah menyampaikannya. Oh. Jangan kau pernah hilangkan amanah leluhurmu. Jadi waktu sebelum ibu hamil datengin mimpi suruh ngasih nama itu. Irmawati. Nah itu siapa yang datang itu Ki? Yang memberikan petunjuk itu? Laki-laki bersorban. Oh. Ibumu lihat nggak dalam mimpinya itu Aku sosoknya? aku Kamu yang lihat? Dan Kalau- wanita Mm-mm. berkebayang yang selalu mendampinginya. Kok sampai dikasih tahu ciri-cirinya, namanya harus dipakai Dan nama akan ini gitu Ki? Karena leluhurmu bukan kaum yang sembarang. Dari mana asalnya? Bukan kamu yang sembarangan leluhurnya. Yang selalu mempunyai lambang kujang. Lambang kujang. Siliwangi. Leluhurmu mempunyai lambang kujang. Kujang itu kan lambang kerajaan Siliwangi, Jawa Barat. Oh, berarti apa silsilahnya dari dulu tuh ada dari darah birunya? Menebak manusia mana yang baik dan manusia mana yang tak baik menurutmu. Kamu punya insting yang kuat, bener ya? Iyalah. Tapi nggak dipertajam. Oh. Ada tajam dan aku indahkan. Soalnya kan bodo amatan. Oh, orangnya cuek sih gitu. Dia berjalan begitu aja. Apa itu salah Ki? Kalau dia mengabaikan gitu? Itu tak salah, tapi dia tak mau menggunakan, mempertajamnya, bahkan tak mempertajam lidahnya.
Maksudnya mempertajam lidah bagaimana? Jika berucap, Mm-mm. jika tersakiti, Mm-mm. jika lidah tak lagi dapat tak sejalan Mm-mm. dengan hati, emosi memuncak, maka kaum kami yang bertindak itu tak dapat ia gunakan. Oh. Jika kau berucap semena-mena, Mm-mm. maka akan terjadi pada manusia ini. Tapi beliau orangnya coba kali ya. Jadi kata Aki ini kalau Mbak lagi ada orang yang menyakiti Mbak, kalau Mbak ngomong, orang itu bisa diserang Gimana- oleh gimana aku nggak pernah ngomong. sosok-sosok yang jaga Mbak gitu. Pasti. Tapi nggak pernah dimanfaatkan gitu. Padahal mereka udah siap bantu gitu loh, leluhur ini. Karena aku dicuekan. Mm-mm. Jadi udah gitu ya. Ayo kamu nanya yang aktif nanya, apa yang pengen diketahui? Aku pengen nanya tadi yang kucing, kenapa ada Oli di sini? Kenapa tadi Oli nongol Apa gitu? Oli ngejaga aku atau apa gitu? Karena memang Oli itu memang temanku ya. Apa ada yang mau disampaikan? Gimana Ki? Apa itu bukan sembarang kucing gitu kan? Mereka tak bisa mengucapkan kata terima kasih. Jadi dia datang pengen ngucapin makasih. Bahkan Mm-mm. binatang itu Tidur bareng Mbak. tidur Mm-mm. Suka sun. di pinggir gedung itu. Tidur di pinggir gedung. Di pinggir gedung apa? Oli kan suka di gedung, suka di balkon. Di apartemen itu. Oh iya. Oh iya kan Mbak Irma tinggal di apartemen. Lantai berapa? 21. Oli suka di balkonnya. Kenapa hanya Mbak Irma yang dapat pesan itu, sementara kakak-kakaknya enggak? Mm-mm. Dan semenjaga itu gitu kan. Mm-mm. Nah terus yang umur 5 tahun yang dia kesurupan itu sebenarnya apa yang terjadi? Dia Dibawa kemana gitu, maksudnya aku tuh dibawa kemana gitu. Apa diperkenalkan gitu kan, mungkin kita Ya, nggak karena- tahu ya. masih kecil kok bisa kesurupan? Gimana Ki? Itu umur 1 tahun? Bangsa kami meminjamnya. Meminjam. Waktu umur 5 tahun itu hampir 24 jam menghilang itu dipinjam. Dan kau pun sempat bermain dengan golongan kami. Anak-anak di alam sana tuh kamu main dengan mereka katanya. Ya pasti. Lupa ya tapi ya, masih kecil. Bermandi bareng dengan bangsa kami. Apa? Mandi yang tengah malam itu? Ya mungkin kan. Umur 5 tahun tiba-tiba jam 12 malam mandi itu? Bukan kau sendirian saja. Oh, Sesungguhnya kau sedang bermain. oh yang mandi itu rupanya sedang bermain. Tapi dia nggak sadar ya? Yang masih kecil kan. Iya. Umur 5 tahun nggak ngerti apa-apa. Tapi Tak pernah menyakitimu. iya sih nggak pernah menyakiti kan? Diajak Dipulangin lagi. Dia dipulangin lagi. Ketika bangun udah pada ngumpul semua. Saudara-saudara orang nggak bangun-bangun kan. Terus langsung aku cerita bahwa aku tuh itu begitu. Tetapi yang waktu umur 1 tahun itu Ki katanya sudah nggak ada napasnya Ki. Bahkan sudah dinyatakan meninggal oleh orang-orang sekitarnya bikin pengumuman. Waktumu dan waktu di alamku Hmm. sangatlah berbeda. Hmm. Durasi waktu yang berbeda. Iya. Sempat meninggalnya berapa jam itu? Lama. Sampai sehari? Di alamku hanya sebentar saja. Hmm. Oh dipinjam sebentar dibalikin lagi. Beberapa jam itu nggak ada nyawa, nggak ada napas. Dia umur 5 tahun dipinjam lagi. Umur 5 tahun dipinjam lagi gitu ya Ki? Oh. Kini
bisa mendekatinya bahkan merayu Tuhan. Sarannya Aki harus mendekat sama Tuhan. Terus mau nanya Ki, yang dilihat Panglima tadi kok ada sosok ular itu siapa ya Ki? Manusia takkan pernah membuka topeng-topeng di depan. Kau mengerti maksudku? Manusia tidak akan membuka topengnya di depanmu. Mungkin di antara orang dekat ada yang niatnya tidak baik. Di depan Nah, ia terlihat senyum melebar. boleh tahu nggak pelakunya siapa Ki? Laki atau perempuan? Wanita. Tapi itu sudah berlalu. Oh, kejadiannya udah berlalu. Dan jangan pernah kau mencari-cari Oke. kesalahan manusia. Tapi kalau makhluknya masih ada kan harus dibersihkan Ki. Gimana menurut Aki? Bersihkan, tapi jangan kau mencari-cari kesalahan manusia. Kalau hanya membuat hatimu menjadi membenci. Oh, dikhawatirkan jadi benci. Bahaya buat dianya nanti kalau Oh iya bener. Itu yang bergerakan yang di belakangmu. Kalau itu Itu saja. Aku tak bisa berlama-lama. iya ya. Terima kasih. Waktunya aku harus menghadapi panggilan ini. Iya azan soalnya. Terakhir Ki namanya siapa Ki? Terima kasih ya Ki. terima kasih ya Ki ya. S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekat memang. Deketin. Apa ya? Jangan nutupin kamera. Hey Bray, Bahasa apa ya? Bahasa India. Oh iya, bahasa India. Tapi aku nggak ngerti. Udahi, tu masih biaya. Udahi, tu masih biaya. Jadi itu masih piara. Aku juga nggak ngerti. Panglima paham nggak? Nggak Bahasa paham. India. Oh, udah Bayi, oke. heeh. Ini berarti kan leluhur dari jalur mama. Mama. Kakek-kakek ini. Ada kumisnya. Kalau India apa manggil kakek? Kakek. Kakek juga. Haji Kalanten, gitu namanya Haji Kalanten. Kakek, maaf bisa bahasa Indonesia kek. Bisa. Nah, Bisa kalau dia nikah sama orang Indonesia kan. beliau tuh, Nikah sama nenek. tapi beliau asli India. Asli banget. Nikah, 100% nikah sama nenek-nenek asli Garut. Indonesia. Ciamis. Oh, Ciamis. Hatun nuhun. Tahu bahasa Sunda. Atur nuhun. Iya, iya, iya. Terima kasih. Hatun nuhun. Nenek. Nenek. Nenek Mau cantik. cantik nenek ya. Berarti muka India gitu yang hidungnya mancung apa gitu. Keluarga aku India semua. Muka Mm-mm. wajah Wajah, Indonesia. wajahnya wajah Indonesia. Umi Indonesia. Umi itu mamahmu. Tapi ada India yang kayaknya. Hanya Hidungnya mancung. Tapi aku anak asli bukan. Karena aku bisa sendiri bukan. Mukanya beda sendiri. Oh gitu ya?
Tidak boleh begitu. Oh, nggak boleh gitu Mbak. Oke. Kamu nakal. Oh, enggak. Walaupun wajahmu nggak ada India-Indianya, percayalah kamu tuh India Kamu anak turunannya. yang ditunggu, Oh, yang diinginkan. Tapi hadir kamu, walaupun kamu berbeda secara perwujudan, tetapi kamu punya kekuatan berbeda dengan saudaramu. kalau kakak kamu ada bahasa Indianya? Ada sedikit. Oh, Tetapi kau punya kulit sangat berbeda. beda. Lalu ini hitam semua. Oh gitu, kamu putih sendiri? Walah. Iya. Apa yang kurang? Hitam semua keluarga aku. Maka itu aku sampaikan. Dia punya kulit berbeda. Iya. Tidak ada tahu, Nggak bukan? tahu saya keluarga Mbak Irma. Aku beritahu Terima kan. kasih Kek. Hitam semua. Manis. Manis, ada kumisnya. Dipelintir. Kakek ini kumisnya tebel ya, ujungnya lancip. Sangat suka. Suka Itu yang kumis. nenekmu senang. Yang bikin nenek jatuh cinta gara-gara kumisnya kakek ini. Yang dipelintir ke atas gitu. Tunggu dulu. Gimana Kek? Kakek langsung ya, bapaknya ibumu yang India asli itu? Atau atasnya lagi? Mamaku punya ibu India. Mm-mm. Nah ibunya itu bapaknya India asli. Oh. Jadi aku ketiga. Oke. Jadi belum jauh. Jadi aku ada nenek India asli. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini berbeda, ini bukan kakek lagi. Ini siapa? Saya R. Laki-laki apa perempuan? perempuan. Nenek siapa? Namanya? Ada R-nya nggak? Siti Khadijah, Aman, keluarga aku namanya India semua. Saya bukan nenek. Oh, bukan nenek. Jangan biarkan orang lain meremehkan, Oh, menjatuhkanmu, menghinakanmu, kalau melecehkanmu. ada yang menghina, mereka yang marah. Tapi kalau yang sini ikhlas gimana? Kenapa kau salah dalam melangkah? Karena Tuhan sedang menguji Oh, sejauh mana ketajaman batin atas sebuah kesadaran. Dan kucing itu menjadi saksi hidup Olil? yang selalu menemanimu di saat kau bersedih, Oh, di Olil. saat kau kesusahan, di saat kau kesepian dalam batinmu. Dialah yang selalu ada menemanimu. Gitu ya? Olil. Namanya lucu. Namanya Khalil. Khalil, namanya Islam sebenarnya. Iya. Tawahir Khalil. Nah, terus Tapi gini, ketika aku marah sama orang, ketika aku kesal sama orang, aku nggak pernah ngomong. Tapi orang itu selalu ada kejadian, makanya Egy selalu, Serius? sumpah, makanya Egy selalu jangan sampai dia marah dan jangan sampai, mendingan dia marah ngomong aja udah daripada dia marah tapi dia diam. oh Jadi gitu. kalau aku marah sama orang, mending aku marah aja keluar daripada aku marah tapi aku diam. Karena ia sudah terikat sejak bayi itu. Iya. Terikat sejak bayi. Ayo tanyain. Namanya si pahit lidah. Peristiwa pada saat kau berhenti dalam pernafasanmu. Saat berhenti bernapas umur setahun, itu apa sebenarnya yang terjadi? Penyatuan antara dua dunia Oh, di dalam kehidupanmu. Bahwa kau hidup di dunia ini tidak perlu ada rasa takut. Takutmu hanya karena Tuhanmu. Dan aku nggak pernah takut horor. Segimanapun horor aku nggak pernah takut. Yang lain takut aku nggak pernah. Kenapa ya? Kau hanya takut terhadap dirimu sendiri. takut pada diri sendiri, paham nggak maksudnya? Paham. Itulah yang kau takuti. Aku tidak bermanfaat buat orang ya. Oh, oke.
Oh gitu ya. Itulah yang kau takuti. Bagus berarti. Pengen jadi orang bermanfaat selalu. Apa kelebihanmu? Sebuah rasa. Itulah kelebihan yang kau miliki. Sensitif. Dari matinya. Maafkan aku membuatmu kesusahan. Kesusahannya segeruk-geruk. Satu tim semua. Gak bisa Akhirnya nyebrang. 2 orang. 40 orang. semua terlibat. Oh. Yang terpenting kaulah yang terpilih. Berarti dari leluhurnya ya, bukan tiba-tiba ikut gitu, bukan. Oke. Terus ada anak kecil yang dilihat Panglima ikut Mbak Irma, itu siapa? Dia anakku. Oh. Oh, Nyai punya anak. Laki atau perempuan? Perempuan ya? Tapi kalau diikuti anak-anak tuh biasanya bawa efek yang Sangat baik gitu. menyenangkan. Kamu tuh jadi orang yang menyenangkan, pribadi yang menyenangkan semua orang gitu. Dan aku merasakan Tidak gitu. pernah lelah menolong orang. Betul, aku menjadi saksi itu soal itu. Karena lewat batin, Iya. rasa kebatinannya sudah hidup sejak kecil. Apa yang dia mau tuh dalam pikiran udah tahu gitu. Sudah mau. Maka tidak perlu banyak bicara. Iya, kita bikin aja nggak pakai meeting. Perbuatan Misalnya, gantinya. kalau bikin video klip biasanya kan meeting dulu. Ini nggak pakai meeting, langsung cereng gitu. Seperti kami yang tidak terwujud tapi terasa. Punten itu. Iya. Kamu gimana? Aku berasa sih memang kalau ada sesuatu dalam tubuh itu nggak berasa masuk, cuman ke fisik aja kan cepet sakit itu aja. Jadi tergampangan, Gampang sakit, capek gitu. gampang capek. Kadang pikiran Karena juga melawan kan, melawan tiba-tiba akhirnya. teh kepikir sendiri, Oke. diusir-usir. Gue dulu Berarti kalau menurut Nyai, apakah perlu diterapi sama Panglima, Mbak Irmanya? astu sok wae mangga. Ada lain yang pernah ditolong atau memang murni karena iri? Ya Satu iri. profesi. Kenapa kamu dipercaya? Oh, gitu. Saya teh tidak. jangan dibilang masih musim ya. Ada Tuhan. Oh, Karena sehebat apapun manusia, dia butuh Tuhan di dalam hidupnya. Iya, iya. Aku mah tidak jahat terhadapmu. Nyai cantik. Sampai bikin kesengsem itu yang penjaga mercusuar. Tegar kamu itu. Mau dibawa susah hayu, dibawa senang hayu, alhamdulillah. Apapun keadaannya kamu siap. Nggak pernah mengeluh. Wajar, Ari berasa teh, tapi tetap dihadapi dan semua terlewati. Kau akan aman dimanapun kau berada. Amin. Karena kaulah manusia yang terpilih di antara saudara-saudara untuk mempunyai kekuatan itu. Karena kekuatan keberanian itu tidak mudah dimiliki Iya. oleh siapapun. Maka harus disyukuri ya. Dia tumbuh dan hadir sesuai atas kehendaknya. Iya. Makasih Nyai. Sama-sama. Aku pamit dulu. Kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa atubu ilaih. Muhammad Rasulullah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil najim wajil manil karim wajil wajihil karim
wa waliyul kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqili hasani wal husaini minan husil haqi ainil qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqad ladina kafaru lislikuna ka bi absarihim lamma samujikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa tajabil Quran najim wa warisa Sulaiman ibnu Daudat wa umri wasahi ajasa di waqdi hajat. Fangkalabu binikmat. Itu pelan banget udah. Kalau ku tekan mah bisa lari kali kabur. Iya kan? Itu pelan. Kalau tak aku tekan kabur dia nanti lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tangan pegang tangan. Allah. Zikir. Allah. Zikir. Tangannya ini pegang. Astagfirullah. Muntah gini. Tahan dulu. Astagfirullahaladzim. Dikit lagi tahan. Udah diam. Baik. Jangan bergerak. Baik. Astagfirullahaladzim. Baik. Jangan. Ya gimana ini? Astagfirullahaladzim. Aduh. Nikmati min Allah fasyidtum mana ma'alana ma'azafan kalabu Allah. Tahan dulu. Sabar. Dah, fangkalabu nikmati min Allah. Fangkalabu nikmati min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dah. Ya, alhamdulillah Mbak Irma sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa. Nah, berhubung Mbak Irmanya sedang berhalangan, mandinya tidak masuk gentong, melainkan memakai ember. Yuk. Ya, alhamdulillah Mbak Irma sudah menelisik misteri dalam hidupnya yang sudah dialami dari sejak masih bayi dan juga sudah dibersihkan oleh Panglima Langit, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal dan doa untuk diamalkan ya sebagai zikir perisai diri. Nah, apa kesan-kesannya nih setelah berkolaborasi? Pertama, aku kan biasanya nggak pernah menceritakan hal-hal yang tadi kan, aku baru jadi aku merasa lega. Satu itu. Terus keduanya tadi kayak semacam, oh ternyata kucing juga ada ininya juga ya. Maksudnya mereka itu pengen menyampaikan sesuatu tapi harus lewat media. Iya. Nah, aku berterima kasih ternyata seorang kucing aja. Seekor kucing. Seekor kucing aja. Aku terharu loh tadi waktu kamu didatangi oleh Ilham. Karena memang aku secinta itu sama kucing gitu. Terus udah dibersihin, tapi nggak tahu ya, kok aku happy gitu. Merasa happy, merasa tenang, merasa gitu lah. Lega. Bebannya jadi kayak nggak bisa diomongin sama kata-kata jadi gitu loh. Tapi semua yang disampaikan oleh mediator tadi memang sinkron ya dengan kejadian. Dan aku aneh, dari mana itu tahu nama Iin gitu kan. Padahal itu rahasia, nggak ada yang tahu ya, Masya Allah. Karena gini, nama Iin itu hanya untuk keluarga. Kalau orang lain ada yang manggil Iim, aku marah. Tapi kalau keluarga nggak manggil Iim, aku marah. Jadi kalau keluarga mama, adik, kakak manggilnya Irma, dalam hati ini pasti lagi marah gitu. Karena panggilnya Iim. Tapi kalau orang lain manggil Iim nggak pernah aku noleh. Aku gimana aja nggak mau. Oke, berarti sudah sinkron semuanya dan sudah ada jawaban ya bahwa memang didamping oleh leluhur dan
leluhurnya pesan alhamdulillah. tadi harus apa ya, hati-hati terhadap ucapan karena ucapan itu bisa membuat yang jagain marah. Kalau seandainya kesel sama orang jangan dia jangan Diam aja ya. tapi kalau diam katanya Lebih apa? parah. Nah, berarti sekarang diamnya dengan zikir mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin marahnya dengan zikir. Karena aku kalau mendingan aku meledak sekali, tapi selesai gitu. Kalau aku diem lebih parah. Tahu-tahu ada kabar, gitu. Makanya aku takut. Ngeri Itu ya. yang aku takutkan. Iya, iya. Terus tadi setelah diterapi, kenapa tadi waktu diterapi rasanya apa? Sakit apa gimana? Sakit sih. Ya Sampai mungkin nyerah itu nggak, aduh, udah. udah ada aja. Ternyata Sakit tapi kok ketawa? Nggak tahu kenapa ya? Kenapa? Aneh ya? Iya kenapa? Nggak tahu. Dia kesakitan tapi Kamera ketawa. ini Gitu. ketawa. berarti ada kekuatan ya. Itu dia. Dan sekarang aku jadi tahu gitu. Mbak Irma nggak pernah takut apapun. Tapi takut sama lada. Nah, sekarang takut sama ladanya Panglima. Pedes ya atau takut sakit. Takut kepedesan. Tapi alhamdulillah sih enak ya sekarang. enak banget. Aku merasa happy. Nggak tahu, happy aja. Masya Allah. Mudah-mudahan Sama aja ya. membuka Dapat arisan ya. Lebih dari dapat arisan tau. membuka rezeki juga ke depannya Amin, ya nanti Allah, ya. Terima kasih buat Paling Langit, terima kasih buat Mbak Ratna sama tim semua yang Masya Allah. mengundang aku ke sini. Aku yang mau malah dari kemarin kan. Waktu aku ke Malaysia, nanti aja yuk bikin ininya gitu. Tapi Podcast, kan ya. waktunya memang mepet. Tapi ternyata memang Memang hari waktunya ini. hari ini dan aku happy. Hari nggak ngambil apa-apa ternyata. Ah, ini juga ajaib nih hari ini. Hari ini aku nggak pernah apapun itu aku mending di rumah. Nggak pernah mengambil Nggak kegiatan hari entah kenapa hari Nggak ini tahu, kok mau. nggak tahu. Jadi kalau enggak, karena aku juga nggak tahu siapa yang nyuruh ya. Ya Tapi ya, Allah. gerakan hati aja gitu loh. Ya Allah. Semua di sisi Allah kan. Enggak, aku di rumah aja gitu. Apapun itu, mending aku ngerjain apa-apa di rumah gitu. Tapi tadi aku berangkat tapi ya happy kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Satu kata untuk mata langit. Satu kata untuk mata langit, yang awalnya aku tuh orang terlalu cuek dengan hal-hal yang spiritual sebetulnya. Tapi ternyata aku di sini, oh ada ternyata, oh iya, dan aku merasakan itu. Jadi mudah-mudahan bisa menambah keimanan ya. Betul. Amin, amin. Menambah keimanan. Jadi apa yang itu aku rasakan. Oh iya ternyata ada gitu. Oke, ya Panglima silakan. Apa ya? Iya. Mata langit. The best katanya. Terima kasih. Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Irma. Ya. Ya kalau kita bahas mengenai masalah spiritual atau sisi-sisi yang gaib, memang Allah lah pemegang kunci-kunci yang gaib. Tapi dari sisi fakta dan realita kita bisa melihat kita sendiri saja tidak tahu kita sebelumnya di mana. Yang kita tahu kita dikandung oleh ibu kita dan kita dilahirkan atas kita besar dan sampai saat ini kita hidup dalam dunia nyata gitu. Tapi awalnya kan kita pasti hidup dari dunia gaib gitu. Iya. Yang Dalam kita rahim. nggak tahu Betul, kita di betul, mana betul. gitu. Jadi intinya banyak rahasia Allah yang bisa kita lihat dari wujud nyata. Jadi bagaimana cara kita dibilang itu bisa mengambil hikmah dari segala apa yang kita lihat Alami. dari ciptaan yang Allah buat di alam ini gitu. Itu sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda kekuasaan yang penuh gitu, yang bisa kita saksikan, yang nyata. Kembali lagi kepada manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu memandang dan dari arah mana sudut pandangnya. Jadi mengenai percaya atau tidak, yakin atau tidak, kembali lagi pada hati. Yes. Itu saja menurut saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.